Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersekutu bersama. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu untuk bersekutu bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan juga Tuhan sendiri yang akan menolong ketika kami memuji Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pujian yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu mari kita pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, memberikan terbaik buat Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Padang yang hijau, demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya biarlah pujian ini kembali mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam kehidupan kita. Selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikut, ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Saudara, mari kita bersama-sama sekali lagi kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita mengerti kebenaran firman-Nya. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan baca mulai dari ayat yang kelima, keenam, dan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, akhir yang baik itu tema kita pada sore hari ini. Tentunya dengan satu pengharapan bahwa setiap kita sungguh-sungguh memiliki akhir yang baik dalam hidup kita. Biasanya bagian ini memang dikhotbahkan ketika ibadah pemakaman atau ibadah penghiburan. Tetapi sebenarnya bagian ini juga mau mengingatkan setiap kita bahwa sebelum kita menggapai garis finish, alangkah baiknya kita sungguh-sungguh bersama-sama mengevaluasi hidup kita. Sampai saat ini, sudahkah saya hidup berkenan di hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga nanti tiba saatnya akhir yang baik yang saya capai. Saudara dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang anak yang dimintain tolong oleh ibunya pergi ke pasar untuk beli bawang merah. Lalu kemudian dibawainlah dia uang Rp20.000, saudara. Anak ini senang sekali karena biasanya kalau ada kembaliannya dia bisa belanja jajanan yang dia inginkan. Dia bilang, "Bu, boleh nggak nanti kalau kembaliannya buat beli jajanan?" Ibunya bilang, "Boleh-boleh aja, tapi jangan lupa pesanan ibu ya." "Oke," katanya, lalu dia pergi. Saat kemudian anak itu kembali, saudara, dengan banyak sekali kantong plastik di tangannya. Wajahnya berseri-seri dan gembira sekali. Dia taruh kantong plastik itu di atas meja, dia buka satu persatu apa yang dia dapatkan di pasar. Saudara, dia bisa mendapatkan kue lapis, kue bolu, dan juga permen, dan juga makanan-makanan kecil yang sangat dia sukai. Kemudian ibunya masuk ke dapur dan berkata, "Dak lupa kan pesanan ibu?" Anak ini mulai kebingungan, saudara. Dia bongkar kantong kresek itu, nggak ada satupun kantong kresek isinya bawang merah. Bawang merahnya kelupaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mungkin juga melakukan hal serupa dengan anak kecil ini. Masuk supermarket, tadinya berpikir mau beli sampo karena sampo di rumah udah habis. Kemudian keliling dari satu rak ke tempat yang lain, pulang-pulang bawa satu keranjang kecil belanjaan. Syukur-syukur kalau di dalamnya ada sampo, saudara. Kadang-kadang malah menjadi tujuan kita, itu yang terlupakan, saudara. Ada hal-hal lain yang mengalihkan pikiran kita, mengalihkan tujuan kita sehingga tujuan kita tidak tercapai. Akhirnya bukanlah akhir yang baik karena tujuannya tidak tercapai. Akhir yang baik adalah akhir yang mencapai tujuannya dengan baik pula. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika seorang dalam hidupnya kehilangan fokus hidupnya, maka hanya mendapatkan sesuatu yang sia-sia, yang sebenarnya tidak inginkan, tidak dia perlukan sama sekali. Rasul Paulus menuliskan hidup itu bagaikan sebuah pertandingan. Kalau pertandingan berarti ada titik awal, ada titik akhirnya, saudara. Ada startnya, ada finishnya. Di dalam 2 Timotius yang sudah kita baca tadi pasal 4 ayat ke-7, yang luar biasanya Rasul Paulus mengatakan demikian. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman." Ada 3 hal yang di sini Rasul Paulus katakan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis finish, dan telah memelihara iman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup ini diibaratkan sebuah pertandingan, itu berarti pastilah orang-orang yang ada dalam pertandingan itu adalah atlet-atletnya yang siap untuk bertanding di dalam gelanggang pertandingan tersebut. Orang-orang yang terjun dalam sebuah pertandingan bukanlah orang-orang yang sembarangan, saudara. Mereka harus mempersiapkan fisik mereka, berlatih fisik dan mental untuk sebuah pertandingan yang akan digelar.
Waktu daripada seorang yang akan menjalani pertandingan, dia tidak akan menghabiskan waktunya dengan sia-sia, saudara. Dia pasti akan berlatih diri sebaik-baiknya. Dia akan menempa dirinya supaya dia menjadi orang yang siap untuk pertandingan tersebut. Kita juga bukan orang sembarangan. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Dipindahkan statusnya dari orang berdosa, orang yang harusnya binasa, Tuhan pindahkan status kita menjadi orang yang dibenarkan, dilayakkan, dan kemudian menjadi anak-anak Allah. Ditebus oleh darah Kristus yang mahal, dan memberikan kita hidup yang kekal. Kalau tadinya kita itu hidupnya sia-sia, kita nggak tahu mau kemana, akhir daripada hidup itu, kalau kita ada dalam dosa adalah kebinasaan, sekarang Tuhan berikan hidup yang kekal bersama Dia di sorga, hidup yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Kristus sudah menebus kita dari hidup yang sia-sia itu. Karena itu kita harus menyadari bahwa waktu ini bukan hanya untuk diri kita, ya. Waktu ini bukan hanya untuk bersenang-senang, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi waktu ini adalah waktu untuk melatih diri kita. Melatih diri untuk apa? Lebih mengenal Tuhan, lebih dekat pada Tuhan, dan lebih giat melayani Tuhan. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, kembali Rasul Paulus menyinggung soal pertandingan iman dalam kehidupan ini. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kesia-siaan itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, saudara, yang Rasul Paulus mau tekankan kembali di sini bahwa adalah ketika kita mau masuk ke dalam sebuah pertandingan iman yang benar, maka kita di situ haruslah menjadi atlet-atletnya Tuhan. Siapa mereka para atlet Tuhan ini? Mereka adalah yang Paulus sebutkan sebagai manusia Allah. Siapa itu manusia Allah, saudara? Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, sudah melepaskan manusia lama mereka, sudah melepaskan karakter-karakter lama mereka, dan hidup di dalam karakter-karakter ilahi yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita mau bertanding dalam pertandingan iman itu, lepaskan manusia lama kita. Di dalam Efesus, Rasul Paulus mengatakan kita harus melepaskan jubah lama kita dan mengenakan jubah yang baru dari Tuhan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa penafsir mengatakan bahwa surat ini, surat Timotius ini, surat Paulus kepada Timotius, dituliskan oleh Rasul Paulus ketika usianya sudah lanjut, saudara. Jadi sudah tua, Rasul Paulus itu kemudian menuliskan surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kondisi Rasul Paulus saat itu tidak menyenangkan, saudara. Dia ada dalam penjara orang-orang Roma dan sebentar lagi akan menerima hukuman mati. Karena pemberitaan Injilnya itu tidak diterima oleh orang-orang Roma atau pemerintah Roma saat itu. Paulus tahu bahwa akhir kehidupannya telah dekat. Karena itu ia tuliskan surat ini kepada Timotius, supaya Timotius melanjutkan misi yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Orang yang memiliki pertandingan, mau mencapai garis finishnya, tidak tunggu sampai nanti dia nggak ada baru dilanjutkan. Tapi sebelum dia nggak ada pun dia sudah tahu waktunya sudah akan kembali sama Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah tahu ketika waktunya dia akan kembali kepada Bapa. Paulus juga tahu waktunya akan kembali kepada penciptanya, karena itu dia persiapkan penerusnya, saudara. Saudara dan saya kalau mau memiliki satu pertandingan yang baik, menjalani pertandingan itu dengan baik, memiliki satu akhir yang baik, kita itu sebenarnya punya kepekaan rohani. Kita harus mempersiapkan penerus-penerus kita ini, generasi-generasi berikutnya untuk melanjutkan misi pelayanan Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak kita mungkin, mereka adalah orang-orang di sekitar kita, generasi-generasi muda ini, persiapkan mereka untuk misi Tuhan. Saudara, biasanya orang kalau sudah lanjut usia, pengennya hidupnya itu tenang-tenang aja. Damai, aman ya, yang sudah punya cucu, pengennya hidup sama cucunya saja, bermain-main sama cucu. Yang misalnya hidup berdua saja dengan pasangannya, pengennya itu tidak
mendapatkan terlalu banyak beban pikiran dan lain sebagainya, saudara. Tetapi Paulus yang kita kenal di sini saat itu adalah sudah lanjut usia dan kondisinya tidak menyenangkan. Dia dalam penjara yang dingin, dan penjara itu adalah penjara untuk orang-orang penjahat yang kelas kakap gitu, untuk orang Romawi. Jadi Paulus ini dikategorikan penjahat kelas kakap, padahal dia nggak melakukan kejahatan, saudara. Dia cuma menginjili banyak orang supaya kenal Tuhan. Bahkan penglihatannya pun saat itu sudah mulai sangat berkurang, karena waktu itu belum ada lampu seperti saat ini, saudara. Tapi Rasul Paulus itu rajin tulis surat, dia rajin membaca firman Tuhan. Penerangannya adalah lilin. Lilin di sebuah penjara yang gelap dan dingin. Penglihatan itu pasti terganggu. Tetapi dengan kondisinya fisik yang tidak memungkinkan, penglihatan yang berkurang tidak mematahkan semangat dia untuk tetap melayani Tuhan. Sebisa mungkin sampai napas terakhirnya dia tetap rindu memberitakan Injil Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Kita bagaimana, saudara? Jangan karena ada rintangan, tantangan, lalu kita mulai kendor semangatnya untuk melayani Tuhan. Kita mulai berhenti melayani Tuhan dan berkata, aduh saya sudah tidak sekuat yang dulu lagi fisiknya. Saya sudah tidak mampu lagi, tidak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah banyak hal-hal yang saya sudah lakukan buat Tuhan. Sudah banyak yang saya lakukan waktu saya masih muda, sekarang saya istirahat dulu biar yang muda-muda aja melayani Tuhan. Paulus, saudara, sampai tua dia tetap melayani Tuhan. Walaupun tidak seperti pelayanan waktu muda, tapi dia mendorong usia-usia muda itu untuk melayani Tuhan. Dia menjadi teladan bagi para generasi muda. Dia harus berhadapan, saudara, dengan banyak tantangan dari waktu dia muda, dia bersama Tuhan sampai tua ini. Tantangan apa yang Paulus hadapi, saudara? Dia harus berhadapan dengan para pengajar-pengajar sesat yang memfitnah dirinya, berhadapan dengan orang-orang Yahudi sebangsanya yang menolak dia karena memberitakan Injil kepada orang asing atau bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak berkenan kalau memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Tetapi Paulus justru menginjili kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, saudara, juga dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan, Paulus sering sekali juga berselisih paham karena punya semangat yang berbeda. Rasul Paulus semangatnya sangat berapi-api, jadi dia tidak suka kalau generasi-generasi yang selanjutnya itu semangatnya berkurang dalam melayani Tuhan. Saudara, dia malah sering disalahpahami karena ketegasannya. Sewaktu tidak mau menerima Markus yang meninggalkan pelayanan, ya karena tidak kuat menghadapi tantangan, lalu kemudian Markus mau kembali, Paulus tolak, saudara. Dia menegur keras Demas karena kecintaannya kepada uang. Dan juga orang-orang lain yang mungkin tidak sepaham dengan dia atau tidak memiliki jiwa penginjilan yang sama dengan dia. Tetapi di akhir surat 2 Timotius ini, kalau saudara kembali baca 2 Timotius di dalam pasal 4 ayat yang 11, di situ dia berkata dengan lemah lembut, jemputlah Markus dan bawa kemari karena pelayanannya penting bagiku. Paulus ingin memiliki satu akhir yang baik. Karena itu dia menyelesaikan persoalannya dengan orang-orang yang berselisih paham dengannya tempo lalu. Dengan Markus dia panggil kembali, saudara. Dengan Alexander dia katakan di ayat 14 di situ, dia telah banyak berbuat kesalahan tapi biarlah Tuhan yang membalasnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, banyak lagi hal-hal yang Paulus ingin berikan teladan kepada Timotius. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dipikir-pikir Paulus pasti juga punya banyak beban pikiran sekalipun dia tegas dan keras orangnya. Tetapi dia punya fokus satu untuk melayani Tuhan dan memberitakan keselamatan lebih banyak orang. Satu ketika, saudara, ada seorang raja ditahan oleh para penjahat-penjahat yang mengkudeta kerajaannya. Beberapa rakyatnya ditahan, lalu kemudian penjahat-penjahat itu berkata demikian kepada raja itu, kami akan bebaskan kamu dan juga rakyatmu kalau engkau bisa melakukan tantangan yang kami berikan. Jadi tantangannya itu sang raja harus berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain dengan bawa satu kendi air di atas kepalanya, ya, tanpa boleh meneteskan satu air pun ke tanah. Kalau dia berhasil jalan dari sisi yang satu ke sisi yang lain,
dengan air yang tidak tertumpah sedikit pun, maka dia akan dibebaskan bersama dengan semua rakyatnya. Tantangan ini tidak mudah, tapi penjahat-penjahat itu memberikan tantangan-tantangan yang berbeda. Sisi kanan, dia berikan orang-orang yang sangat mengagumi raja itu, mendukung dia, memberikan sorak-sorak untuk memberikan semangat kepada sang raja. Di sisi yang kiri, saudara, dia tempatkan orang-orang yang tidak suka dengan raja itu, yang kerjanya akan mencaci maki, menghina sang raja, mematahkan semangatnya. Jadi raja itu harus berjalan tengah-tengah dua kelompok yang berbeda ini. Raja itu berjalan, saudara, dia jalan pelan-pelan, dia jalan sampai di ujung, dan dia berhasil memenangkan tantangan itu. Penjahat-penjahat itu orang-orang yang mengkudeta dia keheranan. Dia katakan jarang orang yang bisa lolos dengan tantangan ini. Bagaimana kamu bisa lolos? Lalu raja ini berkata, karena saya fokus kepada tujuan saya. Tujuan saya membawa air ini sampai di garis finish supaya rakyat saya dibebaskan. Saya tidak akan mempedulikan pujian-pujian diberikan orang-orang yang mengagumi saya. Juga olok-olokan diberikan oleh orang-orang yang tidak suka sama saya. Saya fokus kepada tujuan saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin punya akhir yang baik, maka haruslah punya awal yang baik pula. Mulailah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama Dia. Fokus hanya untuk Tuhan. Jangan fokus kepada yang lainnya. Penderitaan, persoalan, perselisihan pasti akan mewarnai hidup kita. Namun itu hanya variasi kehidupan. Tetap menatap fokus kita. Fokus kita ada untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah melenceng. Jangan pernah melenceng ke kanan atau ke kiri. Kalau saat ini pun sudah melenceng, saudara cepat sadar sama Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada fokus yang benar. Sehingga di akhir hidup kita, kita juga bisa berkata seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku akan peroleh mahkota dari Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur sore hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami itu satu garis dan kami harus berjalan kepada garis finishnya. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan sekali lagi mengingatkan kami supaya kami punya fokus tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh hanya menatap kepada fokus tujuan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan persekutuan ini di rumah masing-masing. Dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan mereka. Dalam segala persoalan kehidupan pergumulan, Tuhan tolong berikan solusi yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dan kami juga menyerahkan terus-menerus Tuhan kondisi kami saat ini Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami, kondisi dunia saat ini, biar tangan Tuhan terus bekerja supaya kami benar-benar dilepaskan dari kondisi yang tidak menyenangkan atau pandemi saat ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikuti-Mu. Ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.